Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang kalimat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Rahmah, saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya sebagai moderator. Saya akan memaparkan sedikit tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat ditandai dengan nada naik turun dan ekspresi, sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat memiliki arti lain. Dari Krida Laksana, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat dapat berupa kalimat efektif atau kalimat tidak efektif karena beberapa hal yang mempengaruhinya. Keraf mengatakan kalimat yang efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat. 1. Secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. 2. Sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan informasi yang tepat dan sesuai dengan apa yang diterima oleh penerima informasi dan pemberi informasi. Tidak hanya struktur kalimat dan ciri-ciri kalimat efektif yang mendukung sebuah kalimat dikatakan efektif. Kalimat efektif ditandai pula dengan penggunaan ejaan. Dengan demikian, kalimat efektif dapat ditinjau dari struktur kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Struktur kalimat. Struktur atau bagian kalimat diisi oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap. Unsur-unsur tersebut ada yang disebut subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur itu memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam kalimat. A. Subjek. Subjek adalah unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan suatu kalimat. Pada umumnya, subjek berupa nomina, frase nomina, atau sesuatu yang dianggap nomina. Ciri-ciri subjek adalah 1. Jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Penentuan subjek pada sebuah kalimat dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa dan siapa. Kata tanya siapa biasanya digunakan untuk penentuan subjek kalimat yang berupa manusia, sedangkan kata tanya apa digunakan untuk subjek yang bukan berupa manusia. Misalnya, Ani bermain musik, universitas itu berkembang. Pada contoh 1, untuk mencari subjek dapat menggunakan pertanyaan, siapa yang bermain? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Ani. Oleh karena itu, subjek pada contoh 1 adalah Ani. Pada contoh 2, untuk mencari subjek dapat menggunakan pertanyaan, apa yang berkembang? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah perusahaan itu. Oleh karena itu, subjek pada contoh 2 adalah perusahaan itu. 2. Disertai kata itu. Kata itu merupakan penanda subjek yang biasanya masih bersifat umum. Dapat dilihat pada contoh 3. Kamera itu canggih. Subjek pada kalimat contoh 3 adalah kamera itu karena disertai kata itu. 3. Didahului kata bahwa. Kata bahwa adalah kalimat pasif merupakan penanda bahwa unsur yang menyertainya adalah kalimat pengisi subjek. Misalnya dalam kalimat pada contoh 4, telah dikatakan bahwa kami benar. Subjek pada contoh 4 adalah kami benar. 4. Mempunyai keterangan pewatas yang. Kata yang menjadi subjek suatu kalimat dapat diberi keterangan lebih lanjut dengan menggunakan kata penghubung yang. Keterangan ini dinamakan keterangan pewatas. Subjek ini dapat dilihat dalam contoh kalimat. Adik yang baru lahir sakit. Subjek contoh ini adalah adik yang baru lahir. 5. Tidak didahului preposisi. Subjek tidak didahului preposisi seperti untuk, dari, dalam, di, ke, pada, sebagai, mengenai, bagi, dan sebagainya. Apabila kalimat diawali kata-kata tersebut, maka kalimat yang dihasilkan tidak bersubjek. B. Predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang berfungsi menjelaskan subjek. Ketidakhadiran subjek dapat menyebabkan tidak jelasnya makna suatu kalimat. Ciri-ciri predikat adalah 1. Jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Bagian kalimat yang memberikan informasi atas pertanyaan mengapa dan bagaimana adalah predikat kalimat. Misalnya, Rani bersedih. Kata bersedih merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana Rani. Dengan demikian, predikat contoh ini adalah bersedih. 2. Disertai kata adalah atau ialah. Predikat dalam sebuah kalimat dapat berupa kata adalah atau ialah.
Predikat ini adalah predikat yang terdapat dalam kalimat yang lazim disebut kalimat nominal. Misalnya, sistem adalah sekelompok bagian-bagian alat yang bekerja sama untuk melakukan suatu mesin. Dapat diingkarkan. Predikat dalam kalimat bahasa Indonesia mempunyai bentuk pengingkaran yang diwujudkan oleh kata tidak atau kata bukan. Misalnya, wanita itu tidak diterima di masyarakat. Atau sepeda bukan kendaraan yang tepat. Predikat kalimat ini adalah tidak diterima dan bukan kendaraan yang tepat. 4. Dapat disertai kata-kata aspek dan modalitas. Predikat kalimat yang berupa verba atau adjektiva dapat disertai kata-kata aspek seperti telah, sudah, belum, akan, dan sedang. Kalimat yang subjeknya berupa nomina bernyawa dapat disertai modalitas. Kata-kata yang menyatakan sikap pembicara atau subjek seperti ingin, hendak, dan mau. Contoh kalimatnya adalah tugas hari ini belum diselesaikan. Mahasiswa itu hendak melawan. Predikat kedua kalimat ini adalah belum diselesaikan dan hendak melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satri Paramida dari Prodi PKK. Saya akan menjelaskan tentang struktur kalimat yang berupa objek, pelengkap, dan keterangan, dan juga akan menjelaskan tentang pola kalimat dasar. Objek merupakan kata atau hal yang dikerjakan oleh subjek. Objek biasanya merupakan kata benda. Misalnya, kucing hitam menerkam kakiku tadi malam. Maka, objek dari kalimat itu adalah kakiku. Kakiku sebagai objek mendapat perlakuan langsung dari subjek, yakni kucing hitam. Ciri-ciri objek yaitu 1. Kategori katanya berupa nomina atau kata benda. 2. Langsung di belakang predikat yang berupa verba transitif atau kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimatnya. 3. Dapat menjadi subjek kalimat pasif. Yang keempat, dapat diganti dengannya. 5. Tidak didahului preposisi. D. Pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam klausal. Ciri pelengkap yaitu 1. Selain nomina atau kata benda, pelengkap bisa diisi oleh verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Yang kedua, dapat didahului preposisi atau kata depan. 3. Tidak dapat dijadikan bentuk pasif. 4. Tidak dapat diganti dengannya. Keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan yaitu unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri keterangan yaitu 1. Bukan unsur utama atau kehadirannya mana suka. 2. Tidak terikat posisi atau letaknya bebas. Jenis-jenis kata keterangan yaitu 1. Kata keterangan cara. Kata keterangan cara digunakan untuk suatu kegiatan atau peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua, kata keterangan alat, yaitu alat yang digunakan dalam sebuah kegiatan atau suatu aktivitas. Yang ketiga, kata keterangan tujuan, yaitu tujuan dari suatu peristiwa atau tindakan. Yang keempat, kata keterangan sebab, yaitu sebab yang terjadi pada suatu peristiwa atau kejadian. Yang kelima, kata keterangan akibat, yaitu akibat atau dampak yang terjadi dari suatu tindakan atau peristiwa. Yang keenam, kata keterangan tempat, yaitu di mana tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang ketujuh, kata keterangan waktu, yaitu kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang kedelapan, kata keterangan derajat, yaitu yang menunjukkan keterangan kuantitas pada kalimat yang disertainya. 9. Kata keterangan perlawanan, menyatakan informasi perlawanan pada kalimat. 10. Kata keterangan pelaku, yaitu orang yang terlibat dalam suatu peristiwa tersebut. 11. Kata keterangan syarat, yaitu menambahkan kata keterangan syarat pada peristiwa dalam kalimat. 12. Kata keterangan kepastian, menunjukkan kepastian pada peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. 13. Kata keterangan pembatasan, yang menyatakan batas-batas yang diperbolehkan pada suatu kegiatan atau peristiwa. 14. Kata keterangan aspek, menyatakan keberlangsungan suatu kegiatan atau peristiwa. Selanjutnya, pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar ialah yang berisi informasi pokok dalam struktur inti,
belum mengalami perubahan, yaitu masih kalimat yang sesungguhnya atau kalimat yang sebenarnya. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Pola kalimat dasar dapat dibedakan menjadi 8. Yang pertama, subjek dan predikat. Pola ini yaitu pola yang paling dasar dan sederhana, karena pola ini hanya berupa subjek dan predikat. Contohnya, ayah bekerja. Ayah sebagai subjek dan bekerja sebagai predikatnya. Yang kedua, subjek, predikat, dan objek. Contohnya, ibu menanak nasi. Ibu sebagai subjek, menanak sebagai predikat, dan nasi sebagai objeknya. Yang ketiga, subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, anak-anak sedang bermain layang-layang. Anak-anak sebagai subjek, sedang bermain sebagai predikat, dan layang-layang sebagai pelengkap. Yang keempat, subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, anak-anak bermain di lapangan. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan lapangan sebagai kata keterangan. 5. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, para petani menanam padi di pagi hari. Para petani sebagai subjek, menanam sebagai predikat, padi objek, di pagi hari sebagai kata keterangannya. Yang keenam, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, ibu membelikan adik pakaian baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, pakaian baru sebagai pelengkap. 7. Subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, anak-anak bermain bola di tanah lapang. Anak-anak sebagai subjeknya, bermain sebagai predikatnya, bola sebagai pelengkap, di tanah lapang sebagai keterangannya. Yang kedelapan yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, ibu membelikan adik sepatu baru pada minggu kemarin. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objeknya, sepatu baru sebagai pelengkap, dan pada hari Minggu kemarin sebagai kata keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawal Firasi akan melanjutkan penjelasan selanjutnya tentang ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif harus memenuhi ciri-ciri yang dapat mendukung kalimat tersebut sehingga dapat dinyatakan sebagai kalimat efektif ataupun kalimat tidak efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ada 5, yaitu kesatuan, kepaduan, kelogisan, kehematan, dan ketegasan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tentang kesatuan. Kesatuan bisa dibentuk jika ada keselarasan di antara subjek dengan predikat, predikat dengan objek, dan predikat dengan keterangan. Nah, unsur-unsur dalam kalimat itu saling mendukung sehingga membentuk kesatuan ide yang padu. Nah, yang kedua ada kepaduan. Kepaduan adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsur yang membentuk kalimat. Kepaduan akan terganggu apabila terdapat penyisipan kata yang tidak tepat ataupun tidak perlu. Contohnya, pengarang itu menceritakan tentang pengalaman masa kecilnya. Seharusnya kata tentang tidak perlu disisipkan di antara predikat dengan objek. Agar menjadi padu, maka dapat diubah menjadi pengarang itu menceritakan pengalaman masa kecilnya. Nah, yang ketiga ada kelogisan. Suatu kalimat dapat dianggap logis apabila maknanya dapat diterima oleh akal sehat dan juga memiliki makna yang sesuai dengan nalar secara umum. Nah, sebuah kalimat yang sudah benar strukturnya, ejaannya, kata atau frasenya dapat menjadi salah apabila lemah dalam segi logika berbahasa. Contohnya, bersama surat ini saya beritahukan bahwa pada hari ini saya tidak masuk sekolah seperti biasa karena sakit. Contoh kalimat tersebut tidak logis karena adanya kata bersama. Secara logika, orang yang sakit kan tidak dapat bepergian. Dalam kalimat tersebut memiliki makna bahwa orang yang sedang sakit datang ke sekolah bersama suratnya untuk memberitahukan bahwa dia tidak dapat mengikuti sekolah karena sakit pada hari itu. Seharusnya, agar menjadi logis dapat diubah menjadi, dengan surat ini saya beritahukan
bahwa pada hari ini saya tidak masuk sekolah seperti biasa karena sakit. Selanjutnya yang keempat ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Emiliana dari periode PKK. Saya akan menjelaskan tentang ejaan dan tanda baca. Ejaan adalah kalimat efektif ditandai pula dengan penggunaan ejaan secara tepat, baik itu dalam hal penulisan huruf, penulisan kata, maupun dalam penggunaan tanda baca. Tidak semua teori ejaan digunakan atau dijadikan kajian dalam penelitian ini, karena analisis yang dilakukan dalam bentuk kalimat bukan karangan yang sifatnya lebih kompleks dan menyesuaikan materi siswa kelas 5 SD. Yang pertama, penulisan huruf. Penulisan huruf adalah dalam penelitian dibatasi pada penulisan huruf besar atau huruf kapital. Penulisan huruf kapital juga tidak dianalisis di semua pemakaian, tetapi dibatasi pada pemakaian tertentu, yaitu pemakaian huruf pertama kata pada awal kalimat, huruf pertama unsur nama orang, dan huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengucapan. Ketiga, di dalam masing-masing ini mempunyai contoh, yaitu pertama, contohnya Ari membaca koran, Rani memiliki teman yang bernama Dewi Sartika. Yang ketiga, besok paman akan datang. Yang kedua, penulisan kata. Penulisan kata yaitu kaidah penulisan kata berkenan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya buku, sangat, tebal, dan kantor. Yang kedua, kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan, baik berupa awalan, sisipan, dan akhiran. Penulisan kata berimbuhan berlaku ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, antara imbuhan dengan kata dasar harus ditulis serangkai, misalnya bergetar, mengarami, dan bergeletar. Yang kedua, jika bentuk dasarnya berhuruf awal kapital, maka penulisan antara kedua unsur itu harus dituliskan kata penghubung, misalnya se-Indonesia, pa-Afrikanisme. Ketiga, jika imbuhan dibutuhkan pada gabungan kata, maka gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya menggarisbawahi dan pertanggungjawaban.
Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda penghubung. Misalnya, sayur, mayur, hura, hara, dan tukar-menukar. Yang kedua, gabungan kata ditulis dengan ketentuan sebagai berikut. Secara umum, gabungan kata ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, dan rumah sakit umum. Yang kedua, gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung, misalnya anak, istri. Yang ketiga, gabungan kata yang hubungan antar unsur-unsurnya sudah sangat erat ditulis serangkai, contoh daripada, matahari, olahraga, dan sekalipun. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti dan yang diikutinya, misalnya ku baca, ku ambil bukumu, dan rumahnya. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap seperti satu kata seperti daripada dan kepada. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Partikel ditulis dengan ketentuan sebagai berikut. Partikel lah, kah, pun, dan tah ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun yang berarti juga ditulis terpisah dari kata fane, mendahuluinya. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian yang mendahuluinya. Yang ketiga, penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca dalam penelitian ini dibatasi pada tanda titik dan tanda koma. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam sesuatu perincian atau pembilangan. Misalnya pada kalimat saya membeli kertas, pena, dan tinta dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang menggunakan kata penghubung. Tetapi dan melainkan, misalnya pada kalimat Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Karim, dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Jika anak kalimat mendahulunya induk kalimatnya, misalnya pada kalimat kalau hari hujan saya tidak akan datang, dan tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya pada kalimat dalam mengelola kampung kita perlu kerjasama. Kertas, pena, dan tinta dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang menggunakan kata penghubung. Tetapi dan melainkan, misalnya pada kalimat Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Karim, dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Jika anak kalimat mendahulunya induk kalimatnya, misalnya pada kalimat kalau hari hujan saya tidak akan datang, dan tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya pada kalimat dalam mengelola kampung kita perlu kerjasama. Nama saya Askia, saya berasal dari FKIP Bahasa Inggris. Di sini saya akan memaparkan mengenai istilah sign, dan penggunaan kata dalam istilah. Istilah adalah kata atau kelompok kata yang pemakaiannya pada bidang tertentu. Contohnya kata-kata yang hanya dipakai dalam ilmu biologi, itu disebut sebagai istilah biologi. Kata yang dipakai dalam ilmu fisika itu disebut sebagai istilah fisika. Istilah tidak selalu sama dengan kata khusus. Istilah merujuk pada keterbatasan ruang lingkup penggunaannya. Sedangkan kata khusus itu merujuk pada keterbatasan dalam maknanya. Contohnya adalah kambing. Kambing itu adalah kata khusus dari binatang, dan kambing bukan termasuk dalam istilah. Ada beberapa pengertian menurut para ahli, namun dapat disimpulkan adalah istilah adalah kata atau gabungan kata
yang memiliki sifat khas dalam bidang pengetahuan tertentu. Adapun ciri-ciri dari istilah adalah: yang pertama, makna yang dikandungnya tetap atau relatif tetap, tidak mudah berubah-ubah, baik di dalam konteks kalimat maupun lepas dari konteks kalimat. Selanjutnya, yang kedua, istilah hanya mempunyai makna tunggal, tidak bermakna ganda. Istilah tidak memiliki sinonim atau antonim. Istilah dapat diterangkan maknanya melalui sebuah batasan atau pengertian. Istilah dapat diwakili oleh sebuah rumus atau lambang. Adapun istilah sains. Istilah sains ini biasanya dikenal sejak kelas 5 SD. Maka pada kelas 5 SD, istilah yang mereka kenal adalah istilah dasar yang harus mereka terapkan atau gunakan terbatas karena menyesuaikan materi yang mereka pelajari. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang kemampuan membuat kalimat berdasarkan penggunaan istilah sains. Kemampuan yang dimaksud adalah kesanggupan seseorang menggunakan unsur-unsur kesatuan dalam bahasa untuk menyampaikan maksud serta kesan tertentu dalam keadaan yang sesuai. Kemampuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor yang berasal dari indikator-indikator yang diolah menjadi nilai. Berdasarkan pengertian kemampuan di atas, unsur-unsur kesatuan dalam bahasa salah satunya adalah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Dalam hal ini pula, kalimat akan dilihat dari keefektifan kalimat karena dalam tes kemampuan membuat kalimat, aspek yang dinilai adalah keefektifan kalimat tersebut. Penggunaan atau penerapan merupakan salah satu jenjang dari ranah kognitif dalam evaluasi hasil belajar setelah pemahaman. Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, rumus-rumus, dan teori-teori dalam situasi yang baru dan konkret. Lalu dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan adalah teori mengenai makna-makna istilah sains yang telah diperoleh dari mata pelajaran IPA. Istilah yang akan dijadikan bahan instrumen merupakan istilah yang telah dipelajari, sehingga diharapkan pada siswa mampu menerapkan makna-makna istilah dalam membuat sebuah kalimat. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, penelitian ini akan melihat kemampuan siswa maupun mahasiswa dalam membuat kalimat menggunakan istilah sains berdasarkan dua indikator, yaitu keefektifan kalimat dan penggunaan ejaan, serta menganalisis struktur kalimatnya. Struktur kalimat yang dibuat harus lengkap karena kalimat yang akan dibuat dalam ragam tulisan. Baik, begitu penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya adalah: yang pertama, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun atau berintonasi, dengan keras atau lembut, dan mempunyai jeda dan diakhiri dengan intonasi akhirnya. Dalam wujud tulisan, huruf Latin kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, maupun tanda seru. Adapun bagian-bagian kalimat terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat, merupakan unsur kalimat dasar yang paling sederhana.